Halo, kembali lagi di channel Dokter Wibu. Kali ini, Dokter Wibu akan melanjutkan novel Angel and Demon chapter ke-6. Di chapter sebelumnya, kita sudah melihat konspirasi kedua orang tua Asya berhasil. Karena konspirasi tersebut, Asya memutuskan untuk keluar dari Pulau Alzena. Asya berpikir kedua orang tuanya sudah tiada dan dia memutuskan untuk berkelana ke dunia luar untuk menuruti pesan ayahnya sebelum hari konspirasi tersebut dimulai. Jadi Asya ini mau keluar dari Pulau Alzena. Selain dia sendiri, dia juga mendengar perkataan ayahnya di hari saat bencana manipulasi tersebut terjadi. Asya akhirnya memutuskan untuk pergi dari Pulau Alzena menuju dunia luar, dunia para fighter berada. Asya belum bisa mengeluarkan iblis yang ada di dalam elemen kegelapan miliknya. Seperti kita tahu, Asya memiliki elemen kegelapan dan dia bisa memanggil iblis, menciptakan iblis, atau menandatangani kontrak dengan iblis. Tapi hingga saat ini Asya belum bisa. Saat ini Asya hanya mampu untuk mengeluarkan elemen kegelapan saja, tanpa bisa menggunakan kekuatan iblis. Sebenarnya kekuatan iblis apa yang berada di diri Asya? Karena setiap iblis atau setiap malaikat yang diciptakan, entah itu menandatangani kontrak, memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Setiap iblis dan setiap malaikat tidak ada yang memiliki kekuatan yang sama. Nah, dan dari sini dan mulai saat ini petualangan Asya dimulai. Asya melihat ada perahu yang biasa digunakan oleh dirinya dan ayahnya untuk memancing, untuk menjala ikan. Dia menggunakannya untuk berangkat ke dunia yang luas ini. Asya bingung, tapi dia tidak punya kompas, dia tidak tahu arah yang akan dituju. Dia hanya bertawakal dan memulai semuanya hanya dengan doa. Dia tidak ada bekal apapun. Dia cuma ada ulki dan tasnya dan kalung yang diberikan oleh ayahnya. Dia tidak mempunyai apapun lagi, serta beberapa baju yang masih tersisa dari badai semalam yang lalu. Nah, Asya akhirnya setelah menyiapkan barang-barangnya yang tersisa, memakai kalungnya kembali, emang nggak pernah dilepas, menyiapkan ulki dan menyiapkan bekal, mengambil beberapa buah-buahan yang ada yang tersisa di kebunnya untuk makan di laut nanti. Dan dia juga membawa pancingan agar dia bisa memancing di laut. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari Pulau Alzena. Ayah dan ibu Asya sebenarnya bisa melihat Asya. Mereka sedang menonton seperti menonton streaming TV di handphone atau menonton YouTube. Mereka bisa melihat gerak-gerik Asya. Dan mereka berdua berdoa agar Asya baik-baik saja di luar sana. Dan akhirnya Asya berangkat. Dengan doa, dengan bertawakal, akhirnya Asya berangkat. Tung. Setengah hari kemudian, sore hari, Asya berangkatnya tadi jam 9. Sekarang sore hari dia ada melihat kapal yang sangat besar. Kapal yang sangat besar itu tiba-tiba menabrak kapalnya dia. Yang menjaga kapal, para kru kapal melihat, wah, kita telah menabrak perahu. Asya kaget, nih perahu siapa? Gede banget. Perasaan nggak pernah lihat perahu sebesar ini. Itu adalah perahu milik pelayar yang sedang mengadakan pelayaran antara pulau satu dengan pulau lainnya. Itu kayak kapal pesiar lah kalau di dunia kita. Kapal pesiar yang sedang mengangkut para bangsawan dan orang-orang kaya yang sedang berlibur. Melihat itu, kapten kapal bilang kepada anak buahnya, cepat selamatkan anak itu, kapalnya sudah kita rusak. Kapten kapal akhirnya menyuruh anak buahnya
anak buahnya melempar tali ke arah Asya dan meminta Asya untuk naik. Asya mengambil barang-barang yang bisa dia bawa dan ia akan gunakan, dan dia naik ke kapal tersebut. Dia bingung, perahunya rusak, terus dia mau ke arah mana lagi nih? Perahunya sudah ditabrak hingga hancur oleh kapal pesiar tersebut. Asya naik di atas kapal, dia terkaget-kaget. Asya terkaget-kaget melihat kemewahan kapal yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Selama ini kan Asya hanya tinggal di Pulau Alzena, tidak pernah keluar, dan dia sangat kaget melihat melihat kapal tersebut. Sangat mewah, sangat indah. Sesuatu hal yang belum pernah dilihat Asya sebelumnya. Dan setelah itu kapten kapal bertanya kepada Asya, "Nah, apa yang kau lakukan dengan perahu sekecil itu di tengah lautan ini?" Lalu Asya mengingat pesan ayahnya agar tidak cepat percaya kepada orang asing dan jangan pernah menceritakan asal-usul yang sebenarnya. Lalu Asya mengarang cerita, "Iya Pak, tadi saya pergi memancing, tiba-tiba kapalnya nyasar ke sini, saya udah berapa hari nih." Asya berbohong. Dia bilang sudah beberapa hari, padahal baru setengah hari dia berangkat dari pulaunya. Oh, kapten kapal merasa Asya jujur. Oh, bener juga nih anak. Dia sudah tersasar, untung dia tidak ditelan ombak atau bisa bertemu dengan kapal pesiar miliknya. Akhirnya kapten kapal menyediakan ruangan untuk Asya dan membiarkan dia untuk bebas di kapal tersebut. Dan hari menjelang malam, tiba-tiba kapal itu dihentikan oleh bajak laut. Kru dan kapten kapal panik. Bajak laut telah siap membajak kapalnya. Wajar saja kapal itu diincar oleh bajak laut karena kapal itu merupakan kapal pesiar tempat orang-orang kaya berada. Nah, tiba-tiba kapten bajak laut datang. Dia menggunakan topi koboi dengan rompi berwarna hijau. Dan dia tiba-tiba berteriak, "Aku akan menjadi raja bajak laut." Orang itu bernama Upi. Kapten bajak laut itu bernama Upi dan dia selalu tertawa riang. Dia tidak ingin membajak kapal ini, dia hanya ingin meminta makanan. Dia berkata kepada kapten kapal, Upi. Upi berkata kepada kapten kapal, Ten, ya kapten bajak laut, bagi makanan." Oh, kapten bajak laut meminta makanan, hanya meminta makanan kepada kapal dan tidak membajaknya. Dan kapten dari kapal pesiar tersebut, sebut saja Johnny. Johnny memberikan Upi makanan. "Nih Upi, makan." Nah, akhirnya Upi mau makan tuh. Saat Upi makan, tiba-tiba Asya datang. "Hai, apa yang kau lakukan? Ini makanan milik Kapten Johnny. Mengapa kau mengambilnya?" Dan perlu diketahui, kalau umur dari Upi hanya sama Asya itu memiliki umur yang tidak berbeda jauh. Asya berumur 13 tahun dan Upi berumur 15 tahun. Dan karena kejadian itu, Upi sangat marah karena dia diganggu saat dia lagi makan. Dan tiba-tiba tangan Upi bisa memelar seperti karet dan memukul Asya. Asya kaget, kok tangannya bisa memperpanjang begitu seperti karet? Kok tangannya bisa seperti itu? Kok bisa melar? Ternyata Upi memiliki kekuatan elemen cahaya dan malaikat yang mempunyai kekuatan karet. Sehingga badan Upi bisa melar seperti karet dan bisa fleksibel seperti karet. Di chapter berikutnya kita akan melihat pertarungan antara Upi dan Asya. Elemen cahaya yang memiliki kekuatan karet dan elemen kegelapan yang belum memanggil iblisnya. Siapakah yang akan menang? Saksikan di chapter selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See ya!